Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Fadila dengan NIM A1C021200, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sumber hukum, pokok ajaran Islam, esensi ajaran Islam, dan predikat yang disandang umat Islam. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijtihad. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang menjadi acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dalam buku Ushul Fiqih 1/2018 karya Rusdaya Basir, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Hadis dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik, perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, hadis yaitu sesuatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Sedangkan menurut istilah agama, yaitu perbuatan Nabi, perbuatan dan takrirnya, yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum Islam setelah Al-Quran. Sepakat umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad ada tiga macam, yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Ijma' dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Yang ketiga, maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum, di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya.
Ajaran Islam ialah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan hidupnya semenjak lahir hingga mati. Dengan demikian, pengertian kerangka dasar ajaran Islam adalah gambaran asli, garis besar, rute perjalanan, atau bagian pokok dari pesan ketuhanan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Pokok ajaran Islam ada 3, yaitu iman, akidah, Islam, syariah, dan ihsan, akhlak. Secara umum, akidah dalam Islam berarti perjanjian teguh manusia dengan Allah yang berisi tentang ketersediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah. Akidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Apabila akar pohon perbuatan manusia itu kokoh, maka pohon perbuatan manusia itu akan berbuah dan tahan dari berbagai tiupan angin cobaan. Sebaliknya, apabila akar pohon perbuatan 9 manusia itu lemah, maka buah perbuatan manusia itu tidak akan bermakna dan mudah roboh dengan tiupan godaan angin sepoi-sepoi sekalipun. Manusia yang lisan dan hatinya menyatakan tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah, pasti dampak perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain yang ada di sekitarnya. Syariah adalah segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW, yang diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Ruang lingkup syariah atau hukum Islam meliputi hubungan vertikal dengan Allah secara ibadah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia atau muamalat. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal melalui ibadah seperti taharah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Hubungan manusia dengan manusia secara horizontal seperti ikatan pertukaran barang dan jasa, ikatan pernikahan, ikatan perwarisan, ikatan kemasyarakatan, dan ikatan kemanusiaan. Kedudukan syariah dalam ajaran Islam adalah sebagai bukti akidah. Setiap detik kehidupan manusia diisi dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan itu dilandasi akar keyakinan hati akan tunduk dan patuh secara sukarela terhadap kehendak Allah. Buah dari perbuatan itu dinamai akhlak. Pengertian akhlak dari segi bahasa maupun penggunaannya dalam Al-Quran dapat didefinisikan sebagai tindakan membantu atau membiasakan perbuatan. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Akhlak pun dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu akhlak pada Allah dan akhlak pada manusia. Yang pertama, akhlak pada Allah. Akhlak kepada Allah adalah tanda terima kasih kepadanya. Contoh akhlak kepada Allah adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, akhlak pada manusia. Akhlak kepada manusia adalah cara kita untuk menemukan kemanfaatan bagi hidup bersama. Contoh akhlak kepada manusia adalah menghormati orang tua, menolong orang lain, dan menghormati hak orang lain. Kedudukan akhlak dalam ajaran Islam adalah hasil, dampak atau buah dari perbuatan-perbuatan yang dilandasi keyakinan hati tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah. Seperti halnya adalah jujur pada diri sendiri yang merupakan bagian dari akhlak adalah dampak perbuatan puasa yang dilandasi keyakinan hati bahwa dengan puasa kita dapat berempati terhadap penderitaan orang lain yang menjalani hidupnya serba kekurangan. Materi selanjutnya, predikat yang disandang umat Islam. Dalam agama Islam ada istilah muslim, mukmin, muhsin. Istilah tersebut ibaratkan jenjang untuk naik pangkat atau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin mulia atau menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu harus melalui tahapan-tahapan seperti di atas. Satu dengan yang lainnya tidak bisa dijangkau. Sebab antara muslim, mukmin, muhsin tidak bisa dilangkahi tanpa harus melalui proses dari awal. Berikut penjelasan mengenai istilah tersebut. Muslim.
akar katanya Islam atau salimah, artinya damai, selamat, sejahtera, adalah orang baru menyerahkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim adalah orang yang beragama Islam, menunjukkan orang yang menyerah diri atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang telah menerima dan mengikrarkan Islam sebagai agamanya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Artinya, orang ini percaya sudah menerima segala kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang telah digariskan oleh Islam. Menurut KBBI, mukmin adalah orang yang beriman atau percaya kepada Allah. Seorang muslim tidaklah cukup dengan pengakuan itu saja, tetapi harus diiringi dengan amal, perbuatan, tindakan yang diperintahkan oleh agamanya. Dengan melaksanakan hal itu, dia meningkat menjadi seorang mukmin. Adapun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal berfirman mengenai sifat orang mukmin ketika mendengar nama Allah dan lantunan ayat suci Al-Qur'an, maka hatinya akan bergetar, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Muhsin berasal dari kata ihsan yang artinya baik, adalah orang tingkatan muslim dan mukmin. Artinya orang tersebut tidak saja, tapi sebagaimana hadis Nabi SAW, yaitu dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, tapi apabila dia tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat. Sekian dari penjelasan materi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.